Hukum masang WiFi sama sebagaimana memasang instalasi listrik atau PAM ya, air untuk rumah. Kemudian juga instalasi telepon. Jadi di beberapa instansi ini yang itu memberikan layanan bagi masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, ada sebagian yang menerapkan klausul bahwa jika nanti telat bayar denda atau telat bayar biayanya, maka akan terkena denda. Baik. Apakah seperti ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam. Yang lebih tepat ini boleh. Dengan alasan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membeli Barirah. Aisyah membeli Barirah dari tuannya, dan tuannya itu mensyaratkan dua hal. Pertama, Aisyah harus membebaskan Barirah. Yang kedua, hak wala Barirah harus tetap jadi milik tuannya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, khudhiha washtariti lahumul wala fa innal wala aliman a'taqa. Silakan kau beli Barirah, bebaskan Barirah, dan terima saja persyaratan wala itu. Toh persyaratan wala itu nggak berlaku, karena yang namanya hak wala adalah hak milik orang yang memerdekakan. Dan yang memerdekakan Aisyah, karena Aisyah yang beli. Kemudian Nabi SAW naik mimbar dan beliau mengatakan, ya, fama balu rijalin yashtarituna syurutan. Kenapa masih ada orang yang menetapkan kesepakatan dalam akad yang dia bertentangan dengan kitabullah, laisa fi kitabillah, yang bertentangan dengan kitabullah. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Semua kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah adalah kesepakatan yang batil. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama membuat kesimpulan bahwa diperbolehkan melakukan akad yang mubah, yang hukum asalnya mubah, meskipun di situ ada salah satu klausul yang batil. Dengan catatan. Satu, akad mubah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dia tidak melakukannya, dia akan mengalami kesulitan. Kalau sekarang ya seperti WiFi, apalagi misalnya butuh telepon dan seterusnya. Yang kedua, klausul batil itu sifatnya sepihak. Artinya permintaan dari salah satu pihak, bukan permintaan kita. Sehingga kita sebenarnya nggak sepakat. Namun kita tahu ya, yang namanya akad dengan PLN, dengan Telkom, dengan IndiHome, dengan berbagai macam provider-provider itu, akadnya kita tidak punya wewenang apapun untuk mengendalikan. Sehingga harga sekalipun kita nggak pernah nawar kan. Ya, IndiHome misalnya, IndiHome yang unlimited untuk masa sekian bulan. Harganya berapa? Mereka yang tetapkan. Listrik juga sama, TDL, tarif dasar listrik, kita nggak ikut menetapkan. Sehingga Anda tidak pernah tawar-menawar seperti itu. Maka mereka menetapkan, pokoknya adanya kayak gini tinggal tanda tangan. Sudah? Nah, akad kayak gini boleh nggak? Karena sifatnya sepihak, satu arah. Sepeser pun kita tidak punya peran untuk menetapkan klausul di situ, tidak bisa membuat kesepakatan, bahkan harga kita nggak bisa nawar. Akad ini yang disebut oleh para ulama dengan akad id'an. Akad id'an. Jadi akad id'an adalah akad yang semua perjanjiannya ditetapkan oleh satu pihak, dan pihak yang kedua nggak punya andil sama sekali. Dia hanya bisa mengaminkan, setuju. Kalau setuju lanjut, kalau enggak. Dan akad id'an diperbolehkan oleh para ulama dengan ketentuan tidak boleh ada klausul yang zalim. Baik. Nah selanjutnya, karena ini akad id'an berarti searah. Artinya hanya berasal dari pihak provider. Kita nggak bisa mengendalikan. Lalu yang jadi pertanyaan, berarti untuk ketentuan yang kedua ini memenuhi. Yang jadi pertanyaan, bukankah di situ ada klausul yang haram? Baik.
Syarat yang ketiga adalah klausul yang haram itu mungkin untuk dihindari. Bentuk memungkinkan untuk dihindari gimana? Ketika Anda bayar tepat waktu, berarti ada denda nggak? Nggak ada, karena tepat waktu. Baik, berarti memungkinkan untuk dihindari. Maka jika terpenuhi 3 syarat ini, hukumnya boleh. Sangat dibutuhkan, kita akan mengalami kesulitan kalau tidak melakukannya. Yang kedua, sifatnya sepihak, sehingga kita tidak bisa mengendalikan. Kalau kita bisa kendalikan, kita coret klausul itu. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Dan dalam kondisi ini sangat memungkinkan untuk dihindari. Karena itulah, jika Anda melakukan akad seperti ini, dan Anda memungkinkan untuk menghindari dendanya, maka Anda harus berjuang, hindari dendanya. Caranya gimana? Bayar tepat waktu, jangan sampai telat sehingga nanti kena denda. Wallahu alam, dan apa yang saya sampaikan ini adalah kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah ta'ala.